Kalau masih ada siapapun yang ingin memaksakan kehendak, ingin melengsarkan Jokowi, ya siap-siap saja berhadapan dengan rakyat yang memilihnya. Jangan pikir saya dan jutaan relawan Jokowi lainnya ini akan tinggal diam. Jumpa lagi bersama saya, Yusuf Muhammad. Sejak pasca reformasi, Indonesia baru pertama kali menggelar pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini pada tahun 2004. Saat itu pemilihan presiden dilakukan 2 putaran. Pada putaran pertama ada 5 calon, yaitu urutan pertama nama Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, kemudian urutan kedua ini Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Kemudian di urutan ketiga ini ada nama Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Dan urutan keempat ini ada nama SBY berpasangan dengan Yusuf Kalla. Dan urutan terakhir, urutan kelima ini ada nama Hamzahas berpasangan dengan Agung Gumelar. Nah, pada putaran pertama ya kan, pemilihan presiden dan wakil presiden yang berhasil lolos ini adalah pasangan SBY JK dan pasangan Megawati Hasyim Muzadi. Dengan masing-masing ini perolehan suaranya yaitu SBY JK sebesar 33,57%, sedangkan pasangan Megawati Hasyim Muzadi memperoleh sebesar 26,61%. Nah, kemudian pada putaran kedua, pemilu presiden akhirnya berhasil dimenangkan kembali oleh pasangan SBY JK dengan perolehan 60,62%, sedangkan pasangan Megawati Hasyim Muzadi ini hanya memperoleh 39,38%. Nah, kemenangan SBY pun berlanjut pada pemilu 2009 yang diikuti oleh 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka yaitu urutan pertama SBY Budiono, urutan kedua Megawati Prabowo, dan urutan ketiga Yusuf Kalla Wiranto. Pada pemilu 2009, SBY menang dalam 1 putaran dengan mendapatkan 60,8% atau sekitar 73 juta suara. Nah, kita semua tahu ketika SBY menjabat selama 10 tahun sebagai presiden, banyak sekali kita temukan proyek-proyek mangkrak dan janji-janji yang belum terlaksana. Bukan hanya mangkrak loh ya, tetapi korupsi dari internal Partai Demokrat ini juga gila-gilaan, bos. Namun melihat semua itu, saya tidak pernah kemudian mengajak atau memprovokasi masyarakat untuk melengsarkan Pak SBY. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam versi Majelis Penyelamat Organisasi atau PBHMI MPO, yaitu Afandi Ismail. Seperti yang saya lihat dalam akun Instagramnya. Jadi begini, sekedar info saja ya, HMI ini ada 2 versi. Ada PBHMI MPO dan ada PBHMI Dipo. Nah, kalau melihat versi MPO yang diketuai oleh Afandi Ismail, ini alirannya adalah agak ke kanan. Mereka menolak asas tunggal Pancasila. Ya, mungkin bisa dikatakan ya mirip-mirip dengan PKS lah. PKS kan juga selama ini pernah menyatakan dengan tegas bahwasanya mereka menolak asas tunggal Pancasila. Tapi bagi saya, sebrutal apapun ya kan pandangan politik kita, maka konstitusi yang sudah ada dan telah disepakati bersama ini wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun di seluruh negeri ini. Nah, konstitusi yang telah disepakati bersama ini tidak boleh dikhianati oleh siapapun. Dan kalau ada yang mengkhianatinya, ya mereka itu pantas disebut sebagai pengkhianat negara. Konstitusi kita juga sudah jelas mengatur masa jabatan presiden 5 tahun dan bisa dipilih selama 2 periode. Jadi jika ingin presiden diganti, ya harus bersabar menunggu sampai pemilu lagi. Bukan dilengsarkan di tengah jalan, bos. Apalagi dengan alasan-alasan yang absurd yang tidak jelas seperti apa yang dikatakan oleh Ketua HMI versi MPO. Nah, katanya ini selamatkan NKRI dari penjajahan oligarki politik dan konglomerasi asing dan asing demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Lah, ini apa maksudnya? Oligarki politik apaan yang dimaksud? Emangnya ada keluarga Jokowi yang selama ini ditunjuk langsung menjadi pejabat negara? Lawang anak perempuannya yang bernama Kahiyang Ayu ini pernah mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil tapi gagal tidak diterima. Dan Jokowi biasa saja. Kalau soal Gibran yang menjadi wali kota Solo, itu kan prosesnya dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung oleh Jokowi. Jadi oligarki politik seperti apa yang dimaksud? Kemudian dikatakan juga soal konglomerasi asing. Ini juga apa maksudnya?
Bukankah konglomerasi asing itu terjadi di era Soeharto? Terjadi di era Orde Baru? Nah, coba lihat saja PT Freeport misalnya. Siapa yang membiarkan emas kita dikeruk hingga jutaan ton selama puluhan tahun? Bukankah itu terjadi sejak era Soeharto? Dan kenapa giliran Jokowi berhasil menguasai PT Freeport dengan divestasi saham 51%, kok malah dituding konglomerasi asing? Itu baru soal Freeport loh ya. Belum lagi soal Blok Mahakam yang telah berhasil dikuasai, diakuisisi negara sejak 1 Januari 2018 dari penguasaan perusahaan asing asal Perancis dan Jepang. Tolong dicatat, Blok Mahakam itu sudah 50 tahun bos dikuasai oleh asing. Dan ketika sekarang berhasil dikuasai negara, ya kan, kok malah diteriaki konglomerasi asing? Lah itu gimana ceritanya bos? Ya SBY yang selama ini 10 tahun memimpin, ini tidak bisa mengambil alih PT Freeport dan Blok Mahakam. Apakah SBY juga pernah diteriaki konglomerasi asing oleh yang namanya Afandi Ismail ini? Jadi kalau mau mengkritik ya silakan saja, karena kritik itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Tapi kritik yang konstruktif, bukan yang asal nyinyir saja. Jangan hanya bisa membuat kegaduhan politik yang sifatnya ini destruktif. Masa ya kan Ketua Umum PBHMI ini cuma bisa nyinyir dan provokasi? Atau jangan-jangan itu cuma pansos saja, panjat sosial seperti apa yang dikatakan oleh netizen? Jadi melalui video ini di channel 2045 TV, saya ingin menantang yang namanya Afandi Ismail. Tolong jelaskan oligarki politik dan konglomerasi asing seperti apa yang dimaksud. Dan yang lebih lucu lagi ya kan, Afandi Ismail juga mengajak rakyat untuk melengsarkan Jokowi karena dituding banyak janji Jokowi yang tidak ditepati. Ya kalau menurut saya itu alasan yang sangat subjektif. Lah SBY yang jelas-jelas selama 10 tahun tidak bisa mewujudkan janji-janjinya, itu pun tidak bisa dilengsarkan. Apa dikira janji-janji SBY dulu sudah terrealisasi semua? Kan tidak. Apakah karena tidak bisa merealisasikan janjinya, kemudian SBY harus dilengsarkan? Kan juga tidak. Malah banyak sekali proyek-proyek mangkrak akibat korupsi di rezim SBY. Tapi SBY tetap menjabat sampai akhir masa jabatannya. Nah pertanyaan saya, apakah Afandi Ismail ini dulu pernah bersuara juga ingin melengsarkan SBY? Jadi begini, selama masa jabatan presiden belum berakhir, maka presiden itu belum bisa dikatakan ingkar janji. Karena presiden itu disumpah untuk menunaikan janjinya hingga masa baktinya berakhir selama 5 tahun. Ya samalah dengan bupati, wali kota, gubernur, ya kan. Lah Jokowi ini kan sekarang masih ada waktu 3 tahun bos untuk menyelesaikan janji-janjinya. Ya kita lihat saja ke depan ini bagaimana. Kalau soal hutang misalnya, ya kan, undang-undang sendiri pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga telah mengatur bahwa batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, saat ini utang pemerintah masih jauh dari batas yang diberikan oleh undang-undang. Dan asal tahu saja, hutang itu bukan untuk memperkaya Jokowi dan keluarganya, bos. Tetapi untuk pembangunan dan penanganan pandemi yang sampai saat ini masih belum selesai. Ya sekarang coba jawab jujur saja, negara mana yang tidak punya hutang? Bahkan negara adik kuasa seperti Amerika, ini pun masih punya hutang yang sangat besar kepada Cina, bos. Lagian kenapa ya kan ngebet sekali ingin melengsarkan Jokowi, dikit-dikit bawa nama rakyat ingin melengsarkan Jokowi, dikit-dikit bawa agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ya sekali-kali melek. Dari hasil survei lembaga terpercaya SMRC misalnya, ada sebanyak 75,6% rakyat yang masih percaya dan puas terhadap kinerja Jokowi. Sedangkan hanya 23,4% saja yang menyatakan tidak puas. Jadi yang tidak puas ini cuma sebagian kecil saja, bos. Memang dari dulu selalu ada yang teriak mau melengsarkan Jokowi, tapi yang teriak itu malah satu persatu lengser duluan. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, sebenarnya silakan saja kalau mau mengkritik, tapi kalau ingin memprovokasi dan berbuat makar, ya ini jelas tidak bisa dibiarkan, bos. Siapapun presidennya, maka harus selesai sampai masa baktinya. Kecuali kalau ada undang-undang yang dilanggar, ya itu beda lagi ceritanya. Jokowi selama ini kita tahu dihina dan difitnah, diam saja.
Tapi di saat kami membela, ya kan, membela Jokowi, kenapa kami selalu diteriaki sebagai buzzer RT? Lah terus yang selama ini sering menghina, bikin hoax dan terus-terusan menfitnah Jokowi itu dianggap sebagai apa? Apakah dianggap sebagai buzzer gurun atau buzzer kadal gurun? Nah, catat ya, dalam rekam jejaknya, Jokowi ini 2 kali menang dalam pemilihan wali kota Solo. Saat pemilihan gubernur DKI, Jokowi juga berhasil menjadi pemenang. Dan saat pemilihan presiden, Jokowi juga 2 kali tak terkalahkan. Dari semua itu, Jokowi tercatat sebagai pemenang rekor karena tidak pernah terkalahkan dalam setiap pemilu. Tolong dicatat baik-baik, sudah ratusan atau mungkin ribuan kali teriakan yang ingin melengsarkan Jokowi dari mulut para begundal pengkhianat bangsa ini. Tetapi sampai detik ini, semua itu tidak kunjung terrealisasi. Sudah ada ribuan atau mungkin jutaan cacian yang keluar dari mulut-mulut busuk para pembenci. Tetapi, sekalipun Jokowi ini tidak pernah membalasnya. Dan tolong dicatat, sudah ribuan fitnah yang dihembuskan oleh para pembenci. Bahkan narasi-narasi agama juga dimainkan untuk meyakinkan bahwa seakan-akan fitnah yang dihembuskan oleh mereka itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi lagi-lagi sedikit pun Jokowi tidak pernah membalas. Malah banyak pemfitnahnya. Ini yang satu persatu mulai tumbang dan bahkan ada juga yang menjadi gelandangan. Kalau masih ada siapapun yang ingin memaksakan kehendak, ingin melengsarkan Jokowi, ya siap-siap saja berhadapan dengan rakyat yang memilihnya. Ditambah lagi dengan pasukan TNI Polri. Jangan pikir saya dan jutaan relawan Jokowi lainnya ini akan tinggal diam. Kami tahu kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Tolong dicamkan itu. Ya, saya kira demikian opini Okidum kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar di bawah. Pesan saya, tetap kawal Jokowi dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Siapa tahu nanti sampai kepada Ketua HMI Afandi Ismail. Ya, begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.